Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bangkit Bakso. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki, serta dipermudah segala usaha dan urusan kita. Nah, di video kali ini saya mau memperkenalkan bakso panjang, teman-teman. Sekaligus untuk berbagi resepnya ya, mau cara membuat bakso panjang. Yang jualan juga tidak banyak, teman-teman. Dan ini salah satu menu terbaik ya dan terlaris di warung bakso saya, teman-teman. Yang jualan tidak banyak sehingga ini sudah menjadi ya ciri khas di warung bakso saya, teman-teman. Nah, cara buatnya juga mudah sekali ya, tanpa bantuan alat. Kita cukup menggunakan tangan saja, teman-teman, seperti kita membuat bakso urat dan bakso telur seperti biasanya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa dukungannya seperti biasa dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan resep terbaru seputar bakso dan mie ayam dari saya. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Check it out. Nah, di sini saya mau menggunakan daging sapi yang masih fresh ya dan lokal, teman-teman. Ini bagian paha ya. Jadi teman-teman silakan ya yang mau menggunakan daging sapi fresh itu lebih baik. Dan apabila teman-teman mau pakai daging yang dalam keadaan beku, saran dari saya ya itu perbandingannya ya 2 kilo daging sapi lokal dan 1 kilo daging sapi beku. Jadi totalnya itu misalkan 3 kilo, jadi untuk perbandingannya seperti itu, teman-teman ya. Lebih banyak daging freshnya supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk uratnya ini untuk isian ya, atau isian di dalam bakso panjangnya, teman-teman. Untuk resepnya kemarin sudah saya berbagi ya untuk bumbu-bumbunya. Oke, kita langsung meracik ya. Nah, untuk bumbu yang pertama saya pakai bawang putih, itu totalnya 15 siung, teman-teman. Dan bawang putih ini jenis cutting ya, memang harganya sedikit mahal, namun untuk rasa saya jamin lebih bagus yang bawang putih cutting, teman-teman. Nah, apabila tidak ada di tempat teman-teman silakan ya gunakan yang bawang putih biasa, tidak masalah. Lalu untuk bumbu yang kedua itu bawang putih goreng ya, totalnya 10 siung. Dan bumbu yang ketiga itu roiko ya, atau kaldu sapi, teman-teman, atau biasa yang saya sebut itu si merah. Nah, apabila teman-teman sudah terbiasa menggunakan si kuning ya atau masako, itu tidak masalah ya, yang penting itu rasanya rasa sapi, teman-teman. Untuk totalnya itu per 3 kilo daging sapi itu 3 bungkus, teman-teman. Oke, untuk bumbu yang keempat saya pakai penyedap rasa ya. Nah, untuk mereknya itu bebas ya, mau pakai merek Sasa, Ajinomoto, Mobil maupun Miwon. Untuk takarnya cukup 50 gram saja, teman-teman. Untuk total 3 kilo daging sapi. Lalu untuk bumbu selanjutnya saya pakai lada bubuk ya. Nah, ini lada bubuk yang sasetan itu perbungkusnya harganya Rp1.000, teman-teman. Untuk totalnya itu 3 bungkus ya, untuk 3 kilo daging sapi. Misalkan teman-teman mau buatnya sekalian ya 4 kilo daging sapi. Nah, untuk ladanya itu 4 bungkus sapi, namun saya bikin hari ini 3 kilo, cukup 3 bungkus saja, teman-teman. Nah, untuk membuat bakso lebih kenyal ya, saya pakai itu pengenyal STTB, teman-teman. Jadi ini tanpa tepung pengenyal ya, cuman saya pakai bahan pengenyal yang murni ya, yang masih asli tanpa campuran tepung, teman-teman. Lalu untuk garamnya saya pakai 2 lebih 3/4 ya, atau 3 balok kurang 1/4, teman-teman. Nah, untuk garamnya itu ukuran yang kecil atau yang sedang ya,
Nah, yang sebelah pojok itu yang merah itu ukuran yang besar teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan yang merah yang di pojok itu cukup 2 balok saja. Karena saya menggunakan yang ukuran sedang, jadi totalnya itu 2 lebih 3/4 teman-teman. Lalu untuk telur ayamnya itu 2 buah ya. Misalkan teman-teman menggunakan biasanya itu telur bebek, tidak masalah ya, totalnya sama, yaitu 2 butir saja teman-teman. Nah, saya ini meraciknya langsung ya di tempat penggilingan atau tempat bumbu ya, di sebelah penggilingan bakso teman-teman. Lalu untuk tepung tapiokanya itu bebas mereknya ya, yang penting totalnya itu 750 gram atau 3/4 kilo teman-teman. Nah, di sini untuk proses penggilingan ya, daging menjadi adonan bakso teman-teman. Di sini kita cukup memberikan daging dan bumbunya ya. Nah, tukang giling yang memprosesnya, jadi kita tinggal duduk santai sambil ngopi dan utut teman-teman. Oke, setelah penggilingan adonan bakso selesai ya, kita tinggal dicetak saja teman-teman. Nah, cetaknya itu seperti biasa ya, kita menggunakan airnya itu tidak terlalu panas ya, cukup sedang saja. Namun hal yang perlu diperhatikan ya, kita mempermainkan apinya teman-teman. Nah, untuk cara membuatnya bakso panjang, saya sudah memberikan ya tutorialnya cara membuat bakso panjang ya. Silakan teman-teman cek ya, video saya udah saya share, silakan ya untuk cara membuat bakso panjang. Nah, tadi untuk uratnya itu kita masukin di dalam baksonya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hasil baksonya itu cukup bagus ya, kenyal dan membal seperti ini teman-teman, meskipun bentuknya itu tidak bulat ya. Nah, untuk harganya kalau di tempat saya itu 15.000 ya teman-teman. Kalau kita pakai mie terdiri dari 1 bakso panjang dan 2 butir bakso kecil teman-teman. Misalkan tanpa mie itu bakso kecilnya 3 butir seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya seperti biasa dengan like, comment, dan subscribe, karena setiap minggunya saya akan memberikan informasi seputar bakso dan mie ayam. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Cukup ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.